بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man tabi'a hudah wa ba'd. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selamat datang di sesi kali ini. Kita akan melanjutkan perbincangan kita tentang satu tema yang sangat menarik, yang menjadi keniscayaan hidup di dalam hidup kita semuanya, ya. Apa itu? Tentang memahami perbedaan. Pada sesi sebelumnya kita sudah berbicara panjang lebar bagaimana kita memaknai perbedaan, ya. Kita sudah kaji sebelumnya tentang makna ikhtilaf, apa yang dimaksud dengan perbedaan itu, kemudian perbedaan apa yang boleh dan apa yang tidak, kemudian juga faktor-faktor apa yang menjadi penyebab sebuah perbedaan pendapat, ya, terutama di dalam agama, ya. Kemudian apa kaidah-kaidah dasar yang bisa dijadikan pegangan di dalam perbedaan. Yang terakhir adalah apa adab-adab ikhtilaf, adab-adab berbeda pendapat tersebut. Pada sesi kali ini kita akan fokus pada satu tema, ya, yaitu tema tentang bagaimana kita menumbuhkan dan menguatkan poin yang sangat penting ini, yaitu ikhlas di dalam mencari kebenaran. Wah, unik ya, ikhlas dalam mencari kebenaran, ya. Tapi kita perlu pahami ini, apa yang dimaksud dengan ikhlas dalam mencari kebenaran dan apa tanda-tanda ikhlas dalam mencari kebenaran. Baik, sahabat sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ya, di antara tanda ikhlas seorang dalam mencari kebenaran, ya, ikhlas dalam mencari kebenaran adalah yang pertama, ya, yang pertama tandanya adalah al-ibratu bil qaul la bil qail. Al-ibratu bil qaul la bil qail. Jadi seorang mencari kebenaran itu akan fokus pada mendapatkan kualitas pendapat yang akan dia dengarkan, ya. Bukan melihat pada personnya, ya, bukan melihat pada personnya. Jadi siapapun orangnya, kalau dia mempunyai kualitas pendapatnya, maka dia akan dengarkan dan dia akan ambil ketika dia merasa puas, ya, merasa bahwa pendapat itu adalah pendapat yang paling kuat, ya, maka dia akan ambil, tidak melihat personnya, apakah dia kulit putih, kulit hitam, ya, kulit sawo matang, atau dari bangsa mana, negeri mana, kelompok mana, golongan mana, tidak dia lihat, ya, tidak dilihat. Yang penting bagaimana dia menyampaikan pendapatnya, pemaparannya, ya, kemudian dalil-dalilnya, argumentasinya, itu yang jadi patokan dia. Jadi al-ibratu bil qaul la bil qail, ya. Salah seorang rahib itu pendeta, ya, rahib Yahudi berkata kepada Rasulullah SAW, kalian adalah umat terbaik kalau kalian tidak berbuat syirik, ya. Maka selanjutnya Nabi SAW mengomentari, ya, subhanallah, perbuatan apa itu, ya. Maka rahib tadi menjawab, kalian mengatakan dalam sumpah demi Ka'bah, demi Ka'bah. Jadi persepsi orang Yahudi, berarti kalian melakukan syirik, gitu, ya. Maka Rasulullah SAW menerima teguran itu dan memerintahkan para sahabat untuk bersumpah demi Rob Ka'bah. Jadi Rabbul Ka'bah, bukan Ka'bahnya. Ini ditegur oleh orang Yahudi. Memang maksudnya benar dia, ya, jadi tidak peduli ini orang beda agama, ngapain, saya tidak akan terima pendapatnya sama sekali. Tapi ternyata yang dia luruskan adalah sesuatu yang benar, ya. Maka bersumpahlah bukan atas nama Ka'bahnya, tapi birabbil Ka'bah. Uqsimu birabbil Ka'bah. Saya bersumpah demi Rabb yang memiliki Ka'bah. Siapa itu? Tetap Allah, ya. Karena memang yang diperintahkan adalah bersumpah atas nama Allah, bukan bersumpah atas nama ciptaan Allah, ya. Birabbil Ka'bah, gitu. Nah, jadi tidak melihat siapa itu orangnya, tapi yang dilihat adalah kualitas pendapatnya, apa yang dia ucapkan. Al-ibratu bil qauli la bil qail. Nah, ini pertama, ya.
Ini tandanya orang yang ikhlas, fokus dia ketika berdebat, berdiskusi, bertukar pendapat, sharing. Yang difokuskan dia adalah kualitas pendapatnya yang keluar dari seorang, bukan orangnya, ya, bukan orangnya. Kemudian yang kedua adalah tamanni usulil mukhalif lis-shawab, ya. Berharap agar ketika berdiskusi, berdialog, sharing, ya, bahwa berharap agar partnernya juga menemukan kebenaran seperti yang dia temukan, ya. Kalau memang kita menemukan suatu, ya kita berharap agar teman diskusi kita, partner diskusi kita bisa menemukan apa yang kita temukan, kebenaran yang kita yakini. Ada sebuah kisah, ya, dari Hatim Al-Assam, ya. Dia meriwayatkan, aku punya 3 hal untuk mengalahkan lawan bicaraku. Yang satu adalah aku senang jika ia benar. Wow, luar biasa, ya. Nah, jadi seorang merasa senang kalau ternyata yang disampaikan, masya Allah, benar, ya. Kemudian yang kedua, aku sedih jika ia salah. Dan yang ketiga, aku jaga diriku agar tidak menzoliminya. Jadi luar biasa kalau akhlak ini kita terapkan, ya, prinsip ini kita terapkan, ya. Ini tandanya orang yang benar-benar ikhlas, fokus mencari kebenaran. Bukan yang penting pokoknya gitu, ya, tidak. Jadi satu, senang kalau ternyata yang disampaikan oleh temannya adalah benar, ya. Kedua, sedih kalau ternyata yang disampaikan adalah salah. Yang ketiga, dia berusaha menjaga dirinya agar tidak menzalimi saudaranya tadi. Udah berbeda pendapat, bertukar pendapat, sharing, ujung-ujungnya malah mencaci maki. Ya, ini kan nggak baik, ya. Itu merendahkan martabat orang lain, ini tidak baik juga, ya. Namanya menzaliminya. Tidak ada kaitannya dengan pendapat, ya, tidak kaitannya dengan tema pembahasan, tapi mencoba untuk diungkapkan. Nah, ini menyakiti hatinya, menzalimi dia. Kemudian Imam Ahmad juga berkomentar tentang apa yang disampaikan Hatim Al-A'sam ini, ya. Beliau mengatakan, subhanallah, sungguh beliau laki-laki yang amat berakal. Jadi menghargai, menghormati apa yang dia ucapkan, luar biasa. Tapi itu yang kedua. Yang ketiga adalah al-isti'dad lirruju' ila shawab. Harus siap menerima kebenaran kapanpun dia dapatkan. Jika ia mendengar langsung dari sahabatnya, saudaranya, teman sharingnya, teman debatnya dalam satu masalah, kemudian dia menemukan itu, harus siap. Menemukan kebenaran harus siap, ya. Dikisahkan bahwa Abu Yusuf, murid Imam Abu Hanifah, pernah berbeda pendapat dengan Imam Malik tentang sebuah masalah fikih. Ketika Imam Malik mengutarakan riwayat mutawatir dari penduduk Madinah sebagai dalil pendapatnya, maka Abu Yusuf ketika mendengarnya, ya, langsung mengoreksi pendapat. Ini tahu ternyata. Kemudian beliau berkata, jika guruku Abu Hanifah menyaksikan ini, pastilah ia mengoreksi pendapatnya juga. Masya Allah, ya. Jadi siap, harus menyiapkan diri ketika berdebat, ketika bertukar pendapat, ketika sharing, ya. Ketika mendapatkan suatu kebenaran, siap untuk mengambilnya, ya. Oke. Kemudian yang keempat, ya, tanda orang ikhlas, fokus dalam mencari kebenaran. Yang keempat adalah al-hirsu 'alal wahdah wal ukhuwah wal jamaah, ya. Yang diprioritaskan adalah persatuan dan persaudaraan. Yang diprioritaskan adalah persatuan dan persaudaraan, bukan pendapatnya yang beda. Yang penting saya beda, bukan. Tapi yang dipentingkan adalah persatuan dan persaudaraan. Imam Ahmad mengatakan wajib berwudu setelah berbekam. Ketika beliau ditanya, ada seorang bertanya, lalu pendapat pribadinya Imam Ahmad adalah setiap orang yang sudah bekam maka wajib berwudu. Tapi ketika beliau ditanya oleh orang lain, ya, pertanyaan gimana? Kalau seorang imam tidak berwudu setelah berbekam, apakah kita sholat di belakangnya? Maksudnya, boleh nggak kita sholat di belakang imam yang tidak berwudu setelah dia bekam? Ini kan sebetulnya menyinggung
pendapatnya Imam Ahmad. Maka apa jawab beliau? Coba apa jawabnya? Oh, beliau menjawab, subhanallah. Apakah kita tidak mau menjadi makmum Sa'id bin Musayyib dan Imam Malik bin Anas? Kenapa beliau sebutkan ini? Karena Sa'id bin Musayyib dan Imam Malik bin Anas ini berbeda pendapat dengan Imam Ahmad, ya, yang tidak mewajibkan berwudu setelah berbekam. Nah, jadi beliau tidak mengutip, kalau pendapat saya harus tetap berwudu, tidak. Tapi beliau tahu ya bahwa yang bertanya ini adalah pengikutnya Sa'id bin Musayyib dan Imam Malik bin Anas yang membolehkan tidak berwudu setelah berbekam untuk melakukan sholatnya. Itu. Oke, ya. Jadi tidak asal beda. Tapi beliau sengaja mengungkapkan itu untuk menjaga persaudaraan dan persatuan. Bayangkan kalau langsung dijawab itu, ya sudah, saya tidak mau ketemu lagi, ya sudah, saya tidak akan belajar dengan Anda, belajar dengan macam-macam, ya. Ya sudah, kita pisah saja. Akhirnya jadi masalah ya setelah itu. Kemudian juga banyak fenomena-fenomena lain ya dalam kehidupan para salafus soleh ya, yang mengutarakan tentang betapa mereka mengutamakan ya persatuannya. Bahkan contoh misalkan Sultan Muhammad bin Malik Al-Mansur Qalawun ya, pernah meminta fatwa kepada Imam Ibnu Taimiyah untuk menghukum mati beberapa qadhi ya. Nah, kenapa? Karena mereka telah berfatwa untuk menggulingkan sultan ya. Jadi karena dia penguasa, maka dia ingin backup hukum ya, dukungan hukum. Maka minta fatwa kepada Imam Ibnu Taimiyah ya. Nah, sebabnya kenapa? Karena berfatwa bahwa Sultan Muhammad bin Malik ini harus digulingkan ya. Kemudian juga membaiat yang lain ya. Kalau saat itu diceritakan dalam sejarah katanya namanya Jashankir ya. Dan juga memprovokasi massa untuk memusuhi Ibnu Taimiyah. Jadi dua, Ibnu Taimiyah dan Sultan Muhammad. Ibnu Taimiyah menolak pembunuhan tersebut ya. Ibnu Taimiyah menolak pembunuhan tersebut sekalipun beliau juga dimusuhi ya, dan meminta sultan membebaskan mereka, padahal mereka telah menzalimi Ibnu Taimiyah akibat perbedaan pendapat tadi. Ya. Bahkan beliau malah menghormati mereka ya. Nah, apa kata Ibnu Taimiyah? Syekh Ibnu Taimiyah beliau mengatakan, jika engkau bunuh mereka, tak akan engkau dapatkan ulama seperti mereka lagi. Maka Sultan balik mengatakan, mereka kan telah menyakiti Anda ya, dan mencoba untuk membunuhmu juga. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan, siapa yang telah menyakitiku, maka aku telah memaafkannya. Aku tidak ingin menang untuk diriku sendiri. Bayangkan coba. Ya. Nah, ini sikapnya Imam Ibnu Taimiyah ya. Kemudian yang kelima ya, poin yang kelima, tanda orang fokus dalam atau ikhlas dalam mencari kebenaran adalah yang kelima, al-insaf wal adlu ma'al mukhalifin. Ya, al-insaf wal adlu. Apa itu maksudnya? Bersikap terbuka, lapang dada, dan bersikap adil terhadap orang yang berbeda pendapat ya. Karena dia menyadari masing-masing ada kekurangan, masing-masing pasti ada titik khilafnya, titik salahnya. Jadi maksudnya apa? Antakuna adilan sahihal hukmi fi jami'il ahwal, la yunsika al-ghadab al-hasanati, wa la tughdi 'ainur ridha 'anis sayyiati, wa la tahmiluka al-khusumah 'ala nisyanil jamili, wa taqulul haqqa walau kana ala nafsika aw ala aqrabin nasi ilaika wa in kana murran. Berlakulah adil dan benar dalam menghukum segala hal, menimbang segala hal,
kemarahanmu kepada orang lain jangan sampai membuatmu melupakan kebaikannya. Kadang kita kan kalau sudah marah, sudah dianggap orang lain itu salah-salah saja, hitam-hitam semuanya, tanpa ada baiknya sama sekali. Wah, hebat sekali ya kita. Ya, kadang begitu. Nah, kemudian apa? Dan rasa sukamu, jangan sampai rasa sukamu kepada seorang menutupi matamu dari keburukannya. Kalau kita sudah suka pada seorang, seakan-akan orang tersebut juga tidak punya kesalahan sama sekali. Nah, ini juga kebalikan, tidak seimbang. Permusuhan jangan membawamu melupakan kebaikan. Katakan yang hak meskipun pahit atas dirimu sendiri atau orang yang terdekat bagimu sekalipun. Masya Allah, ini adalah kata-kata yang sangat bijak ya. Ini tandanya orang yang ikhlas dalam mencari kebenaran, fokus ya dalam mencari kebenaran ketika berbeda pendapat. Nah, ceritakan bahwa Abdul Razak bin Hammam ya, salah satu penyusun hadis Rasulullah SAW, pernah berkomentar buruk terhadap Umar bin Khattab yang dianggapnya kurang sopan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Imam Zahabi mengkritik Abdul Razak. Ini adalah suatu yang besar. Jika engkau wahai Abdul Razak diam, tentu itu lebih baik. Umar lebih tahu adab terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diingatkan oleh Imam Az-Zahabi ya. Meskipun demikian, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kita senantiasa mengakui kekurangan diri kita, kelemahan kita, apalagi terkait dengan ilmu pengetahuan kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat ya, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mungkin juga kalau kita melihat barangkali ada kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang pendahulu kita ya, kita juga mohonkan ampun, bukan mencaci, mencerca, menghina, merendahkan dan lain sebagainya. Apalagi kalau mereka setingkat sahabat-sahabat Rasulullah ya, para tabi'in, para salafus saleh. Apa yang diajarkan dalam Al-Quran sangatlah tinggi dan mulia adabnya. Kita dianjurkan untuk berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Baik, saya kira itu apa yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini terkait dengan tema utama kita adalah tanda-tanda orang yang ikhlas dalam mencari kebenaran. Sampai jumpa pada sesi berikutnya, halaqah berikutnya. Wallahu a'lam bishawab wa nastaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya